Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan kelompok 6 yang beranggotakan Astri Nurul Fauziah dengan NIM 121201019, Dewi Sri Juliani dengan NIM 121201029, dan Dina Miftahatul Rizki dengan NIM 121201031. Kami merupakan mahasiswi jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 1A. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhsulhan SAG MAG. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis dhaif dan sebab-sebab tertolaknya suatu hadis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian hadis dhaif terlebih dahulu. Secara bahasa, hadis dhaif berarti yang lemah, yang sakit, dan yang tidak kuat. Sedangkan secara terminologi, hadis dhaif merupakan hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab tertolaknya suatu hadis. Sebab-sebab tertolaknya hadis merujuk kepada dua sebab utama. Yang pertama ada gugur sanadnya. Para ulama hadis telah membuat istilah untuk menamai hadis yang gugur sanadnya secara jelas dengan 4 nama berdasarkan tempat atau jumlah rawi yang gugur. Yaitu yang pertama ada mu'alaq. Yang kedua ada mursal, yang ketiga ada mu'dol, dan yang keempat ada munqati. Selanjutnya ada cacat rawinya. Sebab-sebab tercela rawi itu ada 10 macam. 5 hal berkaitan dengan adalah atau akhlak, dan 5 hal lainnya berkaitan dengan kecerdasan atau hafalan. Adapun yang berkaitan dengan tercela rawi pada adalah atau akhlak, yaitu yang pertama ada dusta. Nama khobarnya maudhu. Yang kedua ada tertuduh dusta, nama khobarnya matruk. Yang ketiga ada fasik, nama khobarnya munkar. Yang keempat ada bid'ah, nama khobarnya munkar juga. Dan yang kelima ada ma'jul, tidak dikenali nama khobarnya. Selanjutnya yang berkaitan dengan tercelanya rawi pada kecerdasan, yaitu yang pertama ada banyak salah, nama khobarnya munkar. Yang kedua buruk hafalan, nama khobarnya syaz. Yang ketiga pelupa, nama khobarnya munkar. Yang keempat salah sangka, nama khobarnya mu'alal. Dan yang kelima atau terakhir menyalahi yang kuat, nama khobarnya ada 6. Yang pertama ada mudraj, yang kedua ada maklub, yang ketiga ada mazid fi mutasil al-sanad, yang keempat ada mudorib, yang kelima ada musahaf, dan yang keenam ada muharraf. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya klasifikasi hadis dhaif menurut muhaddisin. Dari segi diterimanya atau tidaknya suatu hadis untuk dijadikan hujah, maka hadis ahad itu pada prinsipnya terbagi kepada dua bagian, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud. Para muhaddisin yang mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua jurusan, yakni dari jurusan sanad dan jurusan matan. Yang pertama, dari jurusan sanad terperinci menjadi dua bagian. Pertama, terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilan maupun kehafalannya. Yang kedua, ketidakbersambung-sambungnya sanad, dikarenakan adanya seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain. Cacat pada keadilan dan dobitan rawi itu ada 10 macam. Yang pertama dusta, yang kedua tertuduh dusta, yang ketiga fasik, yang keempat banyak salah, yang kelima lengah dalam menghafal, yang keenam banyak waham atau purbasangka, yang ketujuh menyalahi riwayat orang kepercayaan, yang kedelapan tidak diketahui identitas hadis dhaif yang karena jahalah ini disebut hadis mubham, yang kesembilan penganut bid'ah, yang kesepuluh tidak baik hafalannya.
Selanjutnya, sebab-sebab tertolaknya hadis karena sanadnya digugurkan atau bersambung. Yang pertama, kalau yang digugurkan itu sanad pertama, maka hadisnya disebut hadis mu'allaq. Apabila yang digugurkan sanad terakhir atau sahabat disebut hadis mursal. Dan yang terakhir, jika tidak berturut-turut disebut dengan hadis munqati. Selanjutnya, dari jurusan matan, hadis dhaif yang disebabkan suatu sifat yang terdapat pada matan ialah yang pertama hadis mauquf dan yang kedua hadis maqtu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam hadis dhaif. Hadis dhaif terbagi kepada menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis dhaif karena sanadnya terputus. Yang kedua, hadis dhaif karena rawinya tidak adil. Yang ketiga, hadis dhaif karena tidak kuat hafalan. Dengan berkaitannya dengan terputusnya sanad, Ibnu Hajar al-Asqalani membagi hadis dhaif kepada 5 macam. Yang pertama, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq merupakan hadis yang terputus di awal sanad. Kata mu'allaq secara bahasa yang artinya tergantung dan secara terminologis adalah hadis yang terputus di awal sanad atau perawinya ada yang gugur di awal sanad seorang atau lebih secara berturut-turut. Dan yang kedua, hadis munqati. Kata munqati berasal dari kata verbal inqata'a yang artinya berhenti, terputus, kering atau patah. Secara istilah, secara terminologis, munqati merupakan hadis yang gugur sanadnya itu di tengah, seorang atau 2 orang tidak secara berturut-turut. Yang ketiga, hadis mu'an'an dan mu'anna. Kata al-mu'an'an berasal dari kata anana yang artinya periwayat, yang menunjukkan bahwa perawi itu meriwayatkan hadis dari perawi lain dengan menggunakan metode ana. Dan yang keempat, hadis mu'dol. Kata mu'dol berasal dari kata kerja adalah yang artinya melemahkan, menutup rapat, atau menjadikan bercacat. Kata mu'dol digunakan untuk jenis hadis tertentu yang hadis itu terdapat bagian sanadnya yang lemah, tertutup, atau cacat. Secara istilah, menurut Muhammad Azaz Al-Khatib, hadis mu'dol yaitu hadis yang gugur 2 orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut. Jadi yang intinya itu hadis mu'dol itu hadis yang gugur sanadnya 2 orang atau lebih secara berturut-turut. Dan yang terakhir, hadis mursal. Kata mursal secara bahasa artinya lepas atau terceraikan, atau dengan cepat atau tanpa halangan. Secara terminologis, mayoritas para ulama mendefinisikan hadis mursal itu dengan hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh seorang tabi'in atau baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil, tanpa terlebih dahulu disandarkan kepada sahabat Nabi. Jadi dari Nabi itu langsung ke tabi'in, nggak melewati dulu sahabat Nabi. Itu yang didefinisikan oleh mayoritas para ulama untuk hadis mursal. Itu ada 3. Yang pertama hadis maudhu, yang kedua hadis matruk, yang ketiga hadis munkar. Yang pertama hadis maudhu. Hadis maudhu ialah hadis yang dusta yang dibuat-buat dinisbatkan kepada Rasulullah. Secara bahasa, maudhu berarti sesuatu yang digugurkan atau al-masqot yang ditinggalkan, al-matruk dan diada-adakan al-muftara. Sedangkan menurut istilah, hadis maudhu yaitu pernyataan yang dibuat seseorang
Lalu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, hadis maudhu dibuat oleh pendusta atau disandarkan pada Rasulullah untuk memperdayai sama itu. Dan yang kedua, hadis matruk. Hadis matruk yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta atau merawikan hadis, atau orang yang suka berdusta dalam berbicara, atau orang yang benar-benar berbuat fasik. Dan yang ketiga itu hadis munkar. Hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, kemudian diriwayat dan isinya bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh. Dan yang terakhir, pembahasan hadis dhaif karena rawinya tidak dobet atau tidak kuat hafalan atau lemah hafalan. Yang pertama, ada hadis mudalas. Hadis mudalas berasal dari kata dalasa yang artinya menipu atau menyembunyikan, yang cacat bisa. Sedangkan menurut terminologi, hadis mudalas yaitu hadis yang diriwayatkan dengan cara yang diprediksikan bahwa hadis itu tidak cacat. Yang kedua ada hadis mudroj. Hadis mudroj, kata mudroj berasal dari kata adroja yang artinya menyisipkan. Menurut istilah ilmu hadis, mudroj ialah hadis yang bentuk sanadnya diubah atau ke dalam matanya dimasukkan sesuatu kata atau kalimat yang sebenarnya bukan bagian dari hadis tersebut tanpa sebab atau tanda pemisah. Yang ketiga ada hadis maklub. Hadis maklub merupakan hadis yang diriwayatkan dengan cara mengganti kata depan dengan kata lain baik pada sanad maupun matanya. Kata maklub berasal dari kata al-qalb yang berarti mengubah sesuatu dari keberadaannya. Dapat disimpulkan bahwa hadis maklub yaitu hadis yang di dalam perawinya menukar suatu kata atau suatu kalimat dengan kata atau kalimat yang lain. Yang selanjutnya ada hadis majid. Hadis majid sendiri itu merupakan isim maf'ul dari kata al-ziyadah yang berarti tambahan. Nah, jika sebuah hadis mendapat tambahan kata atau kalimat yang bukan berasal dari hadis itu baik pada sanad maupun matannya, maka hadis itu disebut hadis mazid. Dan yang selanjutnya ada hadis mudtarib. Kata al-mudtarib berasal dari kata al-idtirab, artinya kekacauan sesuatu atau kerusakan aturannya. Menurut istilah mudtarib, hadis yang diriwayatkan dengan cara yang berbeda-beda tetapi sama dalam kekuatannya. Yang selanjutnya ada hadis mushahab. Kata mushahab berasal dari bahasa Arab yang artinya salah dalam membaca lembaran. Kata al-sahabi berarti orang yang salah paham membaca lembaran dengan mengubah sebagian redaksinya karena salah dalam membacanya. Menurut Mahmud Al-Tahah, istilah mushahab adalah perubahan kata dalam hadis pada selain yang diriwayatkan oleh perawi, baik secara lafal maupun makna. Nah, sedangkan menurut Al-Farisi mendefinisikan hadis mushahab dengan hadis yang mengalami perubahan lafal ataupun makna, baik perubahan karena faktor pendengaran atau penglihatan yang terjadi pada sanad atau matan. Yang terakhir ada hadis majhul. Nah, ini kata majhul yang juga disebut al-jahalah bil al-rawi berasal dari kata jahila, lawan kata dari alima yang artinya bodoh, tidak mengetahui. Menurut istilah, majhul adalah hadis yang diketahui jati diri perawi atau keadaannya, baik itu keadaannya tuh suka dusta atau lemah hafalannya atau yang lainnya seperti itu. Terima kasih.
Yang terakhir, hukum pengamalan hadis dhaif. Ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hukum pengamalan hadis dhaif. Yang pertama, hadis dhaif tidak dapat diamalkan secara mutlak. Yang kedua, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis dhaif boleh diamalkan dengan beberapa persyaratan yang sangat ketat. Yang pertama, hadis tersebut khusus untuk fadhailul amal atau taghrib dan tarhib, tidak boleh untuk akidah atau ahkam atau tafsir Quran. Yang kedua, hadis tersebut tidak sangat dhaif apabila hadis-hadis maudhu, munkar, dan hadis-hadis yang tidak jelas asalnya. Yang ketiga, hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi SAW dan tidak boleh dimasyhurkan. Yang keempat, hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadis sahih. Yang kelima, hadis memberikan bayan atau penjelasan bahwa hadis tersebut dhaif saat menyampaikan atau membawakannya. Yang keenam, dalam pembawaannya tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz jazm yang menetapkan. Pendapat yang ketiga, berpendapat boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Abu Dawud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif lebih disukai daripada berpedoman kepada akal atau qiyas. Adapun kitab-kitab yang membahas hadis dhaif, diantaranya ada kitab-kitab yang membahas hadis-hadis dhaif seperti kitab Al-Du'afa karya Ibnu Hibban, kitab Mizan al-I'tidal karya Az-Zahabi. Dalam dua kitab tersebut, mereka menyebutkan contoh-contoh hadis dhaif yang disebabkan oleh kedhaifannya orang-orang yang meriwayatkannya. Dan yang kedua, kitab-kitab yang membahas macam-macam hadis dhaif secara khusus seperti kitab Al-Marasil karya Abu Dawud dan kitab Al-Ilal karya Al-Dar Al-Qutni. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hadis dhaif merupakan hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan, atau hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis sahih atau hadis hasan. Penyebab tertolaknya hadis dhaif diantaranya adalah gugur sanadnya, cacat rawinya, perawinya tidak dhabit, mengandung syadz dan mengandung ilat. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif itu diperbolehkan dan ada juga para ulama yang berpendapat bahwa hadis dhaif itu tidak dapat diamalkan secara mutlak. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.